syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat dan rahmatnya hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka pelaksanaan kegiatan diseminasi. Selanjutnya juga kita ucapkan salawat kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili yaitu Bapak Aminuddin MPD untuk memberikan sambutan dalam rangka pembukaan kegiatan hari ini. Kepada Bapak Aminuddin MPD disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu-ibu sekalian yang sudah hadir dalam diseminasi CGP angkatan ke-10 ya, oleh Bu Loli Aprianti SSI MPD. Dalam ini tentang budaya positif. Jadi sekali lagi saya sebagai kepala sekolah dalam hal ini mewakili dari Bapak Kepala Sekolah karena dia tidak sempat hadir karena ada acara di kegiatan hari ulang tahun Kabupaten Lahat. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama tentang CGP sendiri, karena dia SMA Negeri 4 Lahat ini sudah 3 kali angkatan. Yang pertama itu angkatan yang pertama 2 orang, kemudian angkatan ke-7 ya, 3 orang, kemudian angkatan ke-10 5 orang, kemudian angkatan 11 ya 2 orang. Nah mudah-mudahan nanti ibu-ibu ini kan belum semua CGP ya. Saya doakan nanti di angkatan 12, 13 mudah-mudahan lulus semua di CGP. Akhirnya nanti SMA Negeri 4 Lahat ini semuanya mengikuti CGP yang sudah sesuai aturan yang pemerintah untuk kurikulum merdeka. Nah kemudian ini ada beberapa hal lagi karena ini sesuai dengan judulnya dari Bu Loli Aprianti, ini budaya positif. Kita semua selama ini mengetahui di kurikulum KTSP, kemudian kurikulum 2013 semuanya kita ke guru, banyaklah berpusatnya ke guru. Nah di kurikulum merdeka ini semua aturan pendidikan, cara mengajar dan semuanya itu berpusatnya ke siswa. Jadi mungkin selama ini anak-anak terlambat, kita sebagai guru yang marah, nggak usah masuk atau apa. Tapi kalau sudah ada nantinya keyakinan kelas tentang disiplin positif, mungkin dengan adanya hal itu kita sebagai guru akan terlihat betul bahwa kita berpusat pada siswa. Jangan dulu marah, kenapa langsung marah, tidak usah masuk. Itu selama ini yang kita sering ajarkan di KTSP. Nah, di kurikulum 2013 kita ada peningkatan. Nah, di kurikulum kurikulum merdeka ini kan semuanya berpusat pada siswa. Jadi sebagusnya tanya dulu kenapa terlambat. Mungkin terlambat dia ada yang kecelakaan, dia menolong. Nah, mungkin dengan itu jadi berpusat dulu pada siswa, semuanya nanti baru kita lihat. Nah aturan-aturan itu dimusyawarahkan ya, begitu ya Bu ya, dimusyawarahkan oleh siswanya. Mungkin perbedaan disiplin positifnya, budaya positifnya mungkin berbeda-beda tiap kelas karena sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Nah kita sebagai guru, apalagi ibu-ibu yang belum CGP, itu nanti kalau sudah mempelajari modul di CGP itu pasti semuanya sudah memahami bagaimana cara kita mendidik anak di zaman sekarang ini. Nah dengan adanya CGP ini yang Ibu Loli dalam hal ini akan menyampaikan pemahaman tentang budaya positif, bagaimana mungkin nanti dengan Bu Loli menjelaskan ibu-ibu sekalian bisa memahami. Jadi pengetahuan tentang disiplin positif di kelas apa nanti yang dia buat akan bisa ditiru atau ATM oleh ibu-ibu yang masing-masing yang belum menjadi CGP. Ya, saya doakan semua ibu-ibu yang di sini, terutama Ibu Yuriko ya, mudah-mudahan nanti di angkatan ke-13, 14 bisa menjadi CGP yang lebih baik. Amin. Dan terima kasih juga untuk seluruh guru yang sudah menghadiri, mengikuti diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Lahat yang akan disampaikan Bu Loli setelah ini. Nah mudah-mudahan dengan penyampaian ini nanti di tahun ajaran baru 2024-2025 kita sudah mempunyai tentang keyakinan kelas masing-masing sesuai dengan budaya positif yang disepakati oleh kelas itu masing-masing. Saya kira itu semoga bisa diterapkan semuanya nanti di
SMA Negeri 4 Lahap dan semua bapak ibu-ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan nanti di tahun 2024 2025 bisa juga mengikuti CKP angkatan yang berikutnya. Terima kasih. Nanti silakan Ibu Roni dapat melanjutkan menyampaikan materi yang akan disampaikan ke bapak dan ibu guru yang dalam hal ini adalah ibu-ibu semua yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan menambah pengetahuan untuk ibu-ibu sekalian, terutama tentang kurikulum merdeka khususnya untuk kesiswaan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah SMA Unggul Negeri 4 Lahap, yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Next. Adapun konsep inti budaya positif yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, selanjutnya nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi teori dan tentang teori kontrol. Dulu di sini teori kontrol menerangkan kalau ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian adanya ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa seorang dewasa berhak untuk memaksa. Konsep inti yang selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada perbedaan antara stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Pada respon tentang dunia yaitu stimulus, realitas, artinya kita sama. Kemudian semua orang melihat hal itu sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol kita, saya juga bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan tersebut gagal, dan model berpikir menang atau kalah. Kemudian untuk teori kontrol tentang dunia, di sini realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki gambaran hidup yang berbeda-beda. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, jadi kita punya tujuan masing-masing, tidak sama. Hanya yang bisa mengontrol diri adalah kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Adanya perlu kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir, yaitu menang dan harus menang. Konsep inti selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada prinsip dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disebutkan tadi, nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari perbedaan suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi antara lain yaitu berupa profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian IBO, Primary Years Program,
berupa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang terakhir yaitu 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik, kerendah hati, toleransi, dan kesatuan. Terkait hal tersebut, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui dulu ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan, kondisi psikologis dan fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Next. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa cinta atau rasa diterima. Selanjutnya yaitu yang ketiga bertahan hidup, yang keempat kesenangan, dan yang kelima yaitu kebebasan. Dalam perwujudan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, perlu adanya motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi perilaku manusia, di sini ada 3. Manusia tersebut bisa untuk menghindari kenyamanan atau melakukan sesuatu berdasarkan atas sanksi atau hukuman. Kemudian melaksanakan sesuatu berdasarkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang selanjutnya yaitu melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang diinginkan, dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terkait konsep inti selanjutnya yaitu konsep disiplin. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Jadi kita harus mengetahui apa perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan, muncul rasa tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid merasa rendah diri. Sedangkan penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena dapat merusak hubungan. Artinya di sini ketika ada seseorang yang diberikan penghargaan, maka akan muncul rasa iri kepada orang lain. Kemudian akan mematikan kreativitas. Jadi anak-anak ketika kita berikan penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka dia akan melakukan hal tersebut kembali setelah kita beri penghargaan selanjutnya. Jadi ketika kita hentikan penghargaan tersebut, maka dia akan kembali ke keadaan semula. Kemudian menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Kemudian di sini adalah perbedaan antara konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini berupa penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, bukan teori kontrol. Kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, di sini murid bertanggung jawab atas perilaku yang sudah dikerjakannya, fokus terhadap pemecahan masalah dalam jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya maupun orang lain, kemudian teori kontrol, artinya di sini yang memegang kontrol adanya dirinya sendiri, kemudian bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Terkait hal tersebut tadi, maka di sini kita sebagai guru untuk lebih ditekankan dengan pendekatan restitusi, karena restitusi di sini merupakan suatu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun pengertian dari restitusi yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar memperbaiki kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian berupa tawaran, bukan paksaan dari guru. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi perbaikan bagi diri sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan yang dilakukannya. Kemudian restitusi diri merupakan cara yang paling baik dan fokus pada karakter bukan tindakan, serta fokus pada solusi. Di sini ada contoh studi kasus, yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR
Di sini ada beberapa cara tindakan. Jika guru tersebut bertindak memberikan hukuman, di sini guru menghukum siswa tersebut dengan sikap hormat bendera selama 10 menit, kemudian guru marah dan murid merasa takut jika kasus tersebut kita tindaki dengan hukuman. Kemudian jika kasus tersebut kita tindaki dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Namun untuk restitusi, di sini tidak adanya paksaan, tidak adanya hukuman, tidak adanya penegasan, tapi di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru bersifat terbuka kepada siswa, lebih pendekatan, kemudian menghormati dirinya dan juga orang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan Bapak Guru hebat, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu penghukum. Kita bisa lihat gambar di situ. Kemudian pembuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Di sini posisi guru adalah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Sebagai contoh untuk penghukum, di sini ada pernyataan yang pertama. Penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kemudian posisi guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kemudian jika guru diposisikan sebagai teman, ayo yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian jika guru diposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Ibu guru kecewa kepada kamu. Kemudian jika guru tersebut berposisi sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut? Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, di sini saya ada menampilkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita refleksi dari materi yang sudah disampaikan. Nanti jika ada Bapak Ibu guru sekalian yang bisa menjawab, disilakan. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi ada 5. Baik, kepada Ibu Siska disilakan. Pembuat rasa bersalah. Bagaimana ibu-ibu sekalian? Setuju dengan jawabannya? Oke, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah. Yang kedua yaitu posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bisa merujuk ke tadi. Oke, Bu Elvin silakan. Pemantau bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kurang tepat Bu, ya kira-kira Miss Rani jawaban yang tepat boleh silakan. Manajer, bagaimana Bapak Ibu sekalian terkait dengan penghukum? Kamu tidak pernah benar melakukannya, artinya kita menjudge anak itu kalau anak itu salah, ya. Jadi posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Baik, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Marta atas jawabannya. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, sepertinya sudah semakin paham ibu-ibu sekalian tentang 5 posisi kontrol. Bagus, benar sekali. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayo, lakukan demi Bapak Ibumu. Nah, ya di sini diposisikan guru sebagai teman. Selanjutnya yang terakhir yaitu pertanyaannya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Benar? Penghukum? Kira-kira kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Bagaimana? Mungkin ada yang punya pendapat. Tadi jawabannya penghukum, tapi sepertinya saya dengar beberapa guru ada yang kurang sepakat dengan jawaban tersebut. Apa Ibu Siska? Pembuat rasa bersalah, bagaimana? Setuju? Setuju ya. Jadi di sini kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi anak tadi sudah dikasih kira-kira jika kamu tidak mengerjakan tugas maka kamu tidak akan mendapatkan nilai. Jadi kita seakan-akan membuat anak itu bersalah jika tidak mengerjakan tugas. Baiklah Bapak Ibu hebat, itu pertanyaan dan jawaban yang
luar biasa, artinya pemahaman kita tentang 5 posisi kontrol sudah cukup baik. Untuk selanjutnya, berkenaan dengan pemahaman dari 5 posisi kontrol, kita akan menampilkan video tentang 5 posisi kontrol. Silakan disaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baiklah Bapak Ibu Guru, tadi sudah penampilan tentang video 5 posisi kontrol. Selanjutnya kita lanjutkan dengan konsep inti, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak ada peraturan kelas saja? Ini pertanyaan bagi kita ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu bentuk pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Next. Nah, ini bentuk keyakinan kelas. Contohnya, beberapa bentuk prosedur bagaimana pembuatan keyakinan kelas ini saya contohkan di kelas 10.1. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Syarat membentuk keyakinan kelas yaitu lebih abstrak dibandingkan dengan peraturan. Jadi untuk membedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan, itu keyakinan kelas harus lebih abstrak. Kemudian sedikit saja agar mudah bisa diingat, berupa pernyataan universal, sifatnya positif, dapat diterapkan di kelas, kemudian bersedia untuk ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, semua warga hendaknya untuk dapat berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Untuk lebih memperkuat tentang bagaimana pembentukan keyakinan kelas, di sini saya akan menampilkan video terkait dengan pembuatan keyakinan kelas. Adapun keyakinan kelas yang saya buat ini yaitu keyakinan kelas di 10.2. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulu ya. Selamat pagi. Pagi.
pelajaran, Ibu akan ngecek dulu kehadiran kalian. Kira-kira anak ketua kelas temannya seluruhnya hadir? Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama-sama, semuanya hadir dalam keadaan sehat. Sebelum belajar coba dicek dulu mungkin lacinya atau samping kanan kirinya, mungkin ada sampah boleh dibuang dulu supaya nanti kita bisa belajar dengan nyaman. Buang dulu, ada keluar. Buang dulu supaya keluar. Ada sampah ya. Sampah apa? Udah bersih semuanya? Oke. Udah semuanya ya. Ini dia. Kayak sambil nunggu teman-temannya, kita akan mulai pembelajaran hari ini karena kelas kalian sudah bersih, tempatnya sudah diharapkan tidak ada lagi. Kita berdoa dulu ya supaya nanti pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Ketua kelas tolong dipimpin dulu doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak, hari ini kita akan memulai materi kita tentang bioteknologi. Ya, tapi sebelumnya kita akan mengulangi lagi tentang keyakinan kelas yang kita tidak buat. Kita buat dulu keyakinan kelas ya, biar nanti pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Siap? Siap. Di sini memang akan bagikan sticky note. Nanti kalian boleh isi satu saja yang menurut kalian perlu kita terapkan dalam pembelajaran nanti ya. Silakan diisi menurut kalian perlu kita jadikan kesepakatan kelas dalam pembelajaran. Sudah? Saya akan membacakan hasil keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang pertama, ada keyakinan kelas solidaritas. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang keempat, izin puisi hanya satu kali. Yang kelima, membawa perlengkapan belajar seperti pena. Yang keenam, makan ketika jam istirahat. Yang ketujuh, fokus belajar di kelas. Yang kedelapan, menggunakan handphone saat diperlukan. 9. Mau mendengarkan pelajaran guru. 10. Datang atau masuk kelas tepat waktu. 11. Makan saat istirahat dan fokus saat belajar. Yang ke-12. Boleh bermain handphone jika diperbolehkan dalam materi tertentu. Baiklah teman-teman, apakah ada tambahan? Tidak ada. Bagaimana? Sudah fix? Fix. Tidak ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak. Baiklah, di sini kita sudah membuat kesepakatan kelas dan juga sudah disepakati oleh masing-masing dari kita. Nah, yang pertama itu terdapat solidaritas, yang kedua saling menghargai, yang ketiga berdoa sebelum memulai pelajaran, yang ketiga
izin QC hanya diperbolehkan 1 kali. Dan yang kelima, membawa perlengkapan belajar, contohnya seperti pena dan lain-lain. Yang keenam, makan hanya ketika jam istirahat. Yang ketujuh, fokus belajar. Yang kedelapan, menggunakan handphone saat diperlukan di jam pelajaran. Yang kesembilan, mau mendengarkan penjelasan guru. Dan yang ke-10, datang atau masuk kelas tepat waktu. Yang ke-11, makan saat istirahat dan fokus saat belajar. Itu saja kesepakatan kita, mohon dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kesepakatan yang telah disepakati oleh teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru yang sudah menonton tentang pembuatan keyakinan kelas di kelas 12. Selanjutnya kita akan melanjutkan konsep inti yang berkenaan dengan segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Next. Dari segitiga restitusi yang sudah dijelaskan di awal, tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan atas prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Adapun contoh pernyataan untuk menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian tahapan yang kedua yang dilakukan dalam segitiga restitusi, yang pertama yaitu pernyataannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu ya. Kamu patut bangga. Kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Untuk validasi tindakan yang salah, di sini guru mencoba untuk mencari alasan dari permasalahan yang sudah dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di sini didasarkan atas keyakinan kelas yang sudah dibuat dan siswa diharapkan untuk dapat bertanggung jawab terhadap permasalahan yang sudah dibuatnya dan memperbaiki dari permasalahan tersebut. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk menjelaskan tentang lebih jelas dari segitiga restitusi, di sini saya akan menampilkan 2 kasus berkenaan dengan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, saya akan memberikan sedikit ilustrasi. Di sini saya membuat segitiga restitusi seorang siswa dengan nama Unan datang ke sekolah kira-kira pukul 7 lebih baru nyampe ke kelas. Pada saat itu adalah jam pelajaran memroli, yaitu pelajaran biologi. Unan datang tergesa-gesa, namun memroli tidak memposisikan dirinya sebagai penghukum ataupun posisi yang lainnya, namun sebagai posisi manajer. Memroli mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi, yaitu seorang siswa dengan nama Kartini. Ketika Memroli mengajarkan pelajaran biologi, khususnya itu materi bioteknologi, Kartini sedang ngobrol dengan sahabatnya yaitu Dewanti. Namun Dewanti tidak meresponnya. Selanjutnya, Memroli tidak serta-merta untuk menyalahkan atas perlakuan yang sudah dilakukan Kartini, namun Memroli tetap melakukan segitiga restitusi dan memposisikan dirinya sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya tentang ilustrasi dari 2 kasus yang sudah saya jelaskan, marilah kita saksikan video berikut ini. Dulu sebentar ya, hari ini kita akan melakukan
dari percobaan kita minggu kemarin tentang bioteknologi. Di sini sudah ada makanan, ini yogurt, ini tape, tempe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Sama satunya lagi tape ketan, ya. Kalian sudah siapkan kertasnya kan? Assalamualaikum, Ma'am. Masuk. Waalaikumsalam. Duduk. Unar, kenapa kamu datang terlambat? Maaf, Ma'am, saya datang terlambat karena kesiangan. Peraturan di sekolah kita masuk jam berapa? Jam 6.30 sudah ada di sekolah, Ma'am. Kira-kira tadi kamu berangkat dari rumah ke sekolah jam berapa? Saya berangkat ke sekolah tadi sekitar jam 6.25, Ma'am. Apakah kamu sudah datang tepat waktu? Belum, Ma'am. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan, tapi kita di sini belajar bersama-sama agar tidak melakukan kesalahan. Apakah kamu tidak ingin mengulanginya lagi? Tidak ingin, Ma'am. Pasti kamu memiliki alasan untuk melakukannya. Coba kamu berikan alasan mengapa kamu datang terlambat. Saya terlambat karena kesiangan, Ma'am. Tadi malam saya terlalu banyak bermain HP sehingga menyebabkan saya tidur pukul 4 pagi dan saat bangun sudah jam 6 lewat, Ma'am. Jadi kamu bangun kesiangan ya? Ya, Ma'am. Kamu tidak salah. Bermain game juga itu tidak melarang. Tapi kamu harus tahu waktu. Apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Saya bersedia, Ma'am, untuk memperbaikinya. Sekarang, apakah menurutmu datang terlambat merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari keyakinan kelas kita? Ya, Ma'am. Kamu harus tahu kalau datang terlambat itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari keyakinan kelas kita. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Ma'am. Coba kamu sebutkan. Datang tepat waktu dan tidak terlambat. Jadi terlambat itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari keyakinan kelas kita. Apakah kamu bisa? Kamu melakukan supaya kamu nanti bisa datang tepat waktu masuk ke sekolah? Soalnya saya bisa, Ma'am. Oke, kira-kira kapan kamu bisa merealisasikannya? Saya akan realisasikan secepat mungkin, Ma'am. Itu juga baik untuk kehidupan saya yang akan datang. Kamu sudah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu doakan semoga kamu bisa menjadi anak yang pandai dan bisa menaati peraturan yang ada di sekolah. Baik, terima kasih, Ma'am. Sama. Oke, Unar, kamu bisa istirahat ya. Oke, Ma'am. Ya. Anak-anak, makanannya sudah ada, kertasnya sudah siap? Ya. Nanti kalian cicipi makan. Ayo Kartini, fokus dulu. Ya, oke. Nanti cicip. Bergilir. Ya, boleh dari situ dulu boleh, dari sini dulu boleh. Jadi seluruh makanan harus dicicip. Kalian uji berdasarkan tabel organoleptik yang sudah kita sepakati kemarin ya. Bisa dikerjakan? Waalaikumsalam, masuk ke sini. Duduk. Kartini, kamu tahu alasan mengapa kamu dipanggil di sini? Coba kamu jelaskan dulu. Jadi di saat Ma'am tadi menjelaskan, Kartini sedang mengobrol sama teman Kartini, Ma'am. Boleh tahu kan siapa namanya teman Kartini tadi? Dewanti, Ma'am. Apakah dia merespon obrolan Kartini dengan dia tadi? Tidak, Ma'am. Oke, sekarang boleh Ma'am tahu apa yang kalian obrolkan? Yang tadi kami obrolkan tentang pekerjaan sekolah yang akan dikumpulkan pada siang nanti, Ma'am. Pelajaran apa kalau boleh tahu? Bahasa Indonesia, Ma'am. Oh, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi kita di sini belajar bersama untuk tidak melakukan kesalahan lagi ya. Kira-kira apakah kamu masih mau mengulanginya lagi? Tidak, Ma'am. Kamu pasti memiliki alasan mengapa kamu melakukannya. Coba kamu berikan alasan mengapa kamu mau ngobrol dengan Dewanti tadi. Jadi Kartini itu belum selesai, Ma'am, mengerjakan tugas yang seharusnya Kartini kerjakan di rumah. Jadi Kartini ingin melihat jawaban Dewanti, Ma'am. Oh, jadi
kamu belum selesai mengerjakan tugas. Mengobrol tidak dilarang, mengobrol tidak salah, tapi kesalahannya adalah ketika jam pelajaran dilakukan. Jadi kira-kira apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Bersedia, Mem. Oke, kira-kira menurutmu mengobrol di kelas apakah merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari keyakinan kelas yang kita buat? Ya, Mem, termasuk pelanggaran, Mem. Oke, kira-kira mengobrol di kelas merupakan pelanggaran keyakinan kelas. Bisa kamu ingatkan dengan Mem kira-kira keyakinan kelas kita yang bagaimana yang berhubungan dengan pelanggaran yang sudah kami lakukan? Jadi, keyakinan kelas kita, bila jam KBM telah dimulai, siswa dan siswi harus memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, Mem. Dan tidak mengobrol. Oke, jadi itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran kita ya. Kira-kira apakah kamu bisa tidak melakukan lagi kegiatan tersebut ketika jam pelajaran dimulai atau ketika guru sedang menjelaskan? Bisa, Mem. Oke, kira-kira apakah kamu bisa merealisasikannya? Secara mungkin, Mem, karena Kartini menyadari bahwa tingkah laku yang Kartini tadi itu adalah sebuah kesalahan atau pelanggaran tentang keyakinan kelas yang telah kita buat, Mem. Oke, kamu sudah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Doakan semoga kamu menjadi anak yang pandai dan bisa menaati peraturan yang ada di sekolah dan juga keyakinan yang ada di kelas kita ya. Ya, Mem. Oke, terima kasih Kartini. Terima kasih, Mem. Kartini boleh istirahat ya. Ya, Mem. Terima kasih Mem. Ya, sama-sama. Bapak Ibu sekalian, itulah video dari 2 kasus mengenai segitiga restitusi. Semoga nanti dapat menambah pengalaman kita dan menambah pengetahuan kita bagaimana memposisikan diri sebagai manajer terkait dengan mengatasi permasalahan-permasalahan yang berlaku di sekolah, terutama sekali permasalahan oleh siswa dan menerapkan keyakinan kelas yang ada di sekolah. Kemudian, ini yang terakhir, saya sudah menyampaikan semua materi yang berkenaan tentang diseminasi budaya positif. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Terutama sekali akan lebih baik jika posisi kita adalah sebagai manajer. Bagaimana perjalanan diri sebagai among yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Itulah penyampaian dari saya berkenaan dengan materi yaitu diseminasi budaya positif. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, saran dari Bapak Ibu sekalian, disilakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baiklah, dari penjelasan mengenai kelima posisi kontrol yang telah dijelaskan sebelumnya, kira-kira posisi kontrol yang seperti apa yang paling tepat untuk kita terapkan sebagai guru di dalam kelas? Terima kasih banyak. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh Miss Nova, pertanyaan yang sangat hebat. Kira-kira posisi kontrol apakah yang dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran yang terbaik? Menurut saya, sebagai seorang guru, posisi kontrol yang terbaik itu yaitu sebagai manajer. Di sini, guru akan bertindak untuk menghadapi masalah dengan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi di sini sebagai posisi manajer, kita tidak menghukum siswa, tapi kita melalui pendekatan kita mencoba siswa untuk berpikir sendiri bagaimana mempertanggungjawabkan sendiri permasalahan yang dibuatnya, kemudian memperbaiki permasalahan tersebut, dan adanya motivasi intrinsik kira-kira yang melatar belakangi dari permasalahan yang ada, sehingga nanti bisa permasalahan yang ada tersebut bisa diperbaiki dengan baik oleh siswa berdasarkan atas keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Terima kasih. Yang berikutnya, silakan pada Miss Amer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bu, bagaimana cara guru mengenali kebutuhan dasar siswa yang belum terpenuhi dari perilaku yang tidak wajar ketika pembelajaran sedang berlangsung? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Bagaimana cara kita untuk mengetahui 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh
oleh siswa terkait dalam proses pembelajaran, terlebih dahulu kita harus tahu dulu 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Yang pertama yaitu penguasaan, kemudian yang kedua rasa kasih sayang dan rasa diterima, selanjutnya yaitu yang ketiga bertahan hidup, yang keempat yaitu kesenangan, dan yang kelima yaitu kebebasan. Di sini dengan berlatih secara terus-menerus, terutama sekali interaksi kita dengan siswa, lalu kita akan mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Interaksi dengan siswa tersebut dan pendekatan yang kita lakukan, maka kita akan tahu satu persatu dari kebutuhan siswa yang mereka butuhkan. Oke, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Saya rasa itulah jawaban mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami dari masing-masing siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, apakah hubungan atau kaitannya antara disiplin positif dengan budaya positif? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana keterkaitan antara disiplin positif dan budaya positif. Di sini kita ketahui dulu, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi ketika kita menerapkan disiplin kepada siswa dan itu dilaksanakan secara terus-menerus, secara kontinu dengan kesadaran sendiri, maka otomatis akan terciptalah budaya positif, baik itu budaya positif bagi diri sendiri, bagi lingkungan, ataupun secara keseluruhan seluruh warga sekolah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya untuk bertanya, menurut Ibu cara efektif bagaimana untuk menumbuhkan budaya positif? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan hebat dari Ibu terkait dengan bagaimana cara efektif untuk menerapkan budaya positif. Di sini menurut saya kita harus bertindak dulu sebagai teladan. Artinya kita harus memberikan contoh yang baik, berbagi praktik baik, bagaimana penerapan disiplin positif terkait dengan nanti budaya positif yang ada di sekolah, sehingga nanti otomatis kita akan bertindak sebagai manajer yang akan menuntun siswa untuk berpusat pada murid. Jadi di sini dengan kita memberikan contoh teladan yang baik, maka otomatis nanti apa yang sudah kita lakukan insya Allah dapat dicontoh oleh seluruh warga sekolah. Maka penerapan budaya positif dapat diterapkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mengenai keyakinan kelas tadi, Ibu, apakah keyakinan kelas yang sudah dibuat itu boleh diganti atau direvisi? Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu bagaimana dengan keyakinan kelas, apakah dapat direvisi ataupun diganti. Menurut saya bisa, karena setiap kali dalam proses pembelajaran kita tidak akan monoton dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat terdahulu. Jadi ketika ada perubahan atau ketika ada usulan, ketika ada tambahan dari siswa ataupun seluruh pihak yang terkait dengan keyakinan kelas tersebut, kita bisa menambahkan dengan tujuan apa? Untuk menciptakan kenyamanan dan terciptanya pembelajaran yang bermakna. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi sudah kita lihat disajikan di sana ada segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi tersebut ada 3 langkah. Pertanyaannya, apakah setiap kali kita menyelesaikan permasalahan dengan murid, 3 langkah tersebut harus dilaksanakan secara berurut? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat hebat sekali. Terkait pertanyaan tadi, apakah dalam kita melakukan segitiga restitusi, 3 tahapan ini harus kita laksanakan secara berurut? Menurut saya perlu. Karena di sini tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi di sini kita mencoba untuk bertanya kepada siswa, kira-kira apa yang menjadi permasalahan, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kemudian tahapan yang kedua memvalidasi dari tindakan salah yang dilakukan oleh siswa tersebut. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini ketika siswa sudah menerangkan kesalahan yang sudah dia buat, maka di sini melalui validasi siswa dapat memberikan alasan mengapa dia melakukan tindakan tersebut. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu di sini guru mencoba menanyakan keyakinan.
siswa, kira-kira bentuk perbaikan apa yang akan dilakukan, apakah sudah melanggar dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, dan bagaimana kira-kira cara dia untuk mempertanggungjawabkan permasalahan tersebut. Jadi saya rasa 3 tahapan dari segitiga restitusi tadi harus ada. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya, tadi sudah dijelaskan mengenai segitiga restitusi. Di sini saya akan bertanya, apakah sama bentuk tindakan segitiga restitusi yang diterapkan itu untuk tingkatan kelas yang berbeda? Terima kasih. Terkait dari pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apakah sama penerapan dari segitiga restitusi untuk kelas yang berbeda? Menurut saya tahapannya sama, tetap sama, tetap 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menyanyikan keyakinan. Namun mungkin cara pendekatan yang berbeda. Sebagai contoh, ketika anak SD melakukan kesalahan dan ketika anak SMA melakukan kesalahan, pendekatan yang dilakukan oleh guru tidak akan sama. Karena anak SD itu tingkat pola pemikirannya yang masih perlu bimbingan dibandingkan dengan anak SMA yang sudah bisa menjawab sendiri kira-kira permasalahan apa yang telah dia perbuat, kemudian kira-kira bisa menjelaskan sendiri alasannya mengapa dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi di sini menurut saya bagaimana caranya yaitu tetap sama, namun cara pendekatannya saja yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Guru hebat. Demikianlah pemaparan hasil nyata modul 1.4 dari saya, yaitu berkenaan tentang diseminasi budaya positif. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah.